Di era digitalisasi 4.0 ini, teknologi di Indonesia pun semakin berkembang. Manusia kini berlomba-lomba berinovasi teknologi untuk mempermudah segala aktivitasnya atau bahkan sebagai sarana mengurangi tekanan dari kehidupan yang dialaminya. Salah satu teknologi yang diciptakan adalah virtual reality atau VR. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu virtual reality. VR atau virtual reality merupakan teknologi virtual 3 dimensi yang berada dalam mobile maupun PC, di mana penggunanya seolah-olah terlibat langsung secara fisik dalam lingkungan tersebut. Virtual reality atau VR ini juga telah diterapkan dalam dunia medis, pendidikan, bahkan sering dijumpai dalam sarana hiburan seperti games. Salah satu contoh game yang menggunakan sistem virtual reality adalah The Sims, di mana game tersebut memberikan jasa kepada user atau penggunanya untuk membuat realitas secara virtual dengan kegiatan sehari-hari yang mereka inginkan. VR mempunyai teknologi 3 dimensi yang canggih, sehingga mampu menjadikan user yang merasakan dunia virtual terkecoh dan yakin bahwa yang dialaminya dalam mobile tersebut adalah nyata. Maka, seringkali virtual reality ini dijadikan sarana untuk menghilangkan rasa lelah, stres, dan gelisah yang dialami di dunia nyata, sehingga kita dapat membuat realitas baru sesuai dengan keinginan kita secara virtual. Namun virtual reality ini dapat memberikan efek adiktif atau candu kepada penggunanya apabila terlalu sering digunakan. Pada tahun 2001, Mary Lou Ryan meramalkan kegunaan VR yang dapat kita ketahui bahwa ramalan tersebut benar terjadi pada saat ini. Beberapa contoh dari ramalan tersebut adalah VR akan menggantikan realitas dan VR akan menjadi pengganti zat adiktif dan seks. Benar terjadinya ramalan itu karena kita dapat melihat dan merasakan bahwa beberapa kegiatan yang biasa kita alami di dunia nyata dapat juga kita rasakan dalam dunia VR. Hal itu juga mengakibatkan banyaknya muncul orang yang terjebak dalam realitas palsu atau kata lain adiksi akan teknologi VR. Selanjutnya, kita akan mengulik beberapa motif psikologis yang dialami manusia dalam menggunakan VR. Motif psikologis yang akan dibahas pada kali ini adalah melarikan diri dari realitas, menentukan tujuan hidup, memberi makan ego, dan memenuhi kebutuhan akan tantangan. Motif yang pertama ada melarikan diri dari realitas. Setiap orang pastinya memiliki tekanan hidup yang dialami di dunia realita. Seperti anak yang terus-menerus ditekan oleh guru untuk mendapatkan prestasi yang baik. Lalu, di rumah ia juga mengalami tekanan dari orang tua untuk perihal yang sama. Hal ini mengakibatkan tekanan batin luar biasa yang dialami oleh anak, sehingga ia menggunakan teknologi VR ini sebagai media untuk melarikan diri dari realitas. Di dalam dunia virtual, ia tidak mendapatkan tekanan batin seperti yang dia alami di dunia nyata. Maka dari itu, sangatlah berbahaya bagi orang yang terlalu sering untuk melarikan diri dari dunia realitas, karena mereka bisa terjebak di dunia virtual. Motif selanjutnya ada untuk menentukan tujuan hidup. Arvi adalah warung digital yang menawarkan apa saja yang diinginkan dan mewujudkannya dalam dunia virtual. Contoh, sudah banyak teknologi ini menyediakan berbagai simulasi-simulasi bidang pekerjaan, seperti simulasi penerbangan, simulasi militer, pembedahan, dan sebagainya. Seperti permainan The Sims yang mengharuskan pemainnya menjalankan misi untuk para Sims-nya dalam beredukasi hingga berkarir dan berkeluarga. Secara tidak sadar, pemain pastinya sudah menghayati permainan itu dengan membayangkan kehidupan yang sebenarnya ia inginkan. Motif selanjutnya ada memberi makan ego. Memanjakan ego merupakan kebutuhan sosial psikologis lainnya, seperti orang ingin percaya diri, ingin memelihara konsep diri yang positif, ingin diperhitungkan, dan ingin diperhatikan. Video game bisa memanjakan egonya tak terhingga, sehingga ia bisa menjadi orang yang pandai, cantik, kuat, seorang raja, jenderal, bahkan Tuhan. Dalam game Call of Duty, orang bisa menjadi prajurit berpangkat tinggi dalam sehari, sedangkan di dunia fisik ada prajurit yang tidak bisa memiliki pangkat tinggi seumur hidupnya. Motif yang terakhir ada memenuhi kebutuhan akan tantangan. Tantangan merupakan kesulitan yang ada di luar batas kemampuan kita.
Untuk menghadapi tantangan, kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk pergi ke zona nyaman yang baru. Ketika kita menyelesaikan suatu tantangan, kita menikmati perasaan yang dinamakan flow atau luapan kebahagiaan. Perasaan inilah yang dicari oleh orang-orang yang bermain games. Dalam games, kita mendapatkan berbagai misi atau tugas. Meskipun kesulitan, namun rasa susah tersebut hilang seketika dengan rasa kebahagiaan ketika kita berhasil melakukan misi tersebut. Kemudian rasa itu diikuti oleh rasa ingin bermain lagi untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Hal ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadikan sebuah adiksi dalam bermain games atau menggunakan VR. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.